orang ada kitabnya. Ibu-ibu, ini kan saya tempat saya dulu ya. Tempat saya dulu, kenapa saya tadi kadar keder ya? Nggak pakai keder, kadar keder. Bukan masalah kadar keder gimana ibu-ibu. Ini suasananya udah berbeda. Iya, kayak udah kayak real estate apa townhouse nih. Apaan? Frame house. Kalau frame house apa? Oh iya. Oh jadi di atas dari real estate. Iya ya. Saya liatin aja ya Allah ini apa? Ini apa sih? Komplek ini subhanallah rumahnya mempengaruhi yang dulu tinggalnya ala kadar rumahnya ya. Sekarang rumahnya bukan main ini. Main gede-gedean ya, enggak juga main gede-gedean. Nah, gede-gedeannya naik ke atas ya. Ini kayaknya nih dibangun semua nih tiga-tiganya ya. Orang saya lihat ini kembar nih. Iya, kembaran. Jadi bukan orang doang kembaran. Rumah juga bisa kembaran ya. Alhamdulillah. Saya masuk nih gang nih. Ini benar abang agak nih masuk nih gangnya nih. Iya kan? Belok aja. Nah, ini mana ya belok ya? Dulu padahal tinggalnya di sini. Iya. Bukan masalah masih sepi. Iya ya, masih sepi di sini kebun-kebun ya. Iya. Tapi saya sering lewat juga di sini. Ya sudah, ibu-ibu alhamdulillah. Alhamdulillah berarti perubahan rumah menunjukkan peningkatan ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, alhamdulillah Bu Aminah dalam keadaan sehat walafiat sudah melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan yang lainnya ketularan. Ya, nabung Bu sama saya Bu. Siapa yang mau nabung, nanti saya terima. Saya kasih buku tabungan. Mudah-mudahan Bu Aminah kalau belum setor haji nabung lagi. Masih muda ya, nabung haji nanti mudah-mudahan Allah kasih rezekinya bisa daftar haji. Insya Allah. Kalau kata yang udah tua mah kayaknya kagak nyampe. Kayaknya udah kagak nyampe ya, udah putus asa aja. Enggak putus asa. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, kemarin kita ada membahas secara garis besar, masih secara garis besar tentang sanksi hukuman orang yang tidak sholat. Saya mah ingat, ibu mah nggak tahu ingat apa kagak. Namanya juga Jiro, saya juga Jiro. Iya, karena saya ngomong jadi saya ingat ya. Ibu-ibu, sekarang kita tidak membahas seperti itu, tapi kita ingin berbicara mengenai fadilah Rajab. Kenapa ibu-ibu saya ingin berbicara masalah fadilah Rajab? Karena kita sudah berada di bulan Rajab nih Bu. Ya, udah tanggal berapa Rajab? Minggu ya? 7, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari apa? 8 hari. Jumat, Sabtu. Ini hari Minggu ya? Minggu. Yang puasanya hari Senin kayak saya. Iya. Kayak saya hari Senin. Kalau Ustazah Ruqyah hari Minggu. Iya. Saya ibu-ibu alhamdulillah NU memberikan keputusan bahwa awal Rajab adalah hari Senin. Alhamdulillah. Kalau Ustazah Ruqyah kenapa hari Minggu? Dia kalau saya ngambil NU itu ngambilnya ru'yah. Jadi puasa itu hilal. Puasa itu ibu-ibu diambil dari dua cara ya. Dua cara untuk menentukan awal bulan. Kalau ru'yah adalah melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Ketika
NU Nahdlatul Ulama tidak melihat bulan di akhir bulan sebelum Rajab, bulan apa ibu-ibu? Jumadil Akhir. Jadi ketika akhir Jumadil Akhir tidak melihat bulan, maka bulannya digenapkan menjadi 30. Jadi ibu-ibu kalau bulan Hijriah itu tanggalnya 29, 30, 29, 30, 29, 30. Apabila tidak melihat hilal, maka digenapkan menjadi 30. Kalau Muhammadiyah, ibu-ibu pakai hisab. Karena pakai hisab, ibu-ibu pakai hitung-hitungan. Bukan hitung-hitungan dukun ya. Ya. Hitung-hitungan. Makanya adanya di kalender. Di kalender itu udah dihitung selama 1 tahun bahwa 1 Rajab itu adalah hari Minggu. Iya, hari Minggu. Makanya Ustazah Ruqyah rame-rame ibu-ibu, bukan Ustazah Ruqyah doang. Rame-rame kita menganggap kalau awal Rajab itu adalah hari Minggu. Tapi ternyata pengumuman secara mendadak dari pihak Nahdlatul Ulama hari Senin gitu. Kalau saya mah ibu-ibu kagak ngelihat ru'yah, kagak ngelihat hisab. Saya kayaknya hari Minggu belum kepengen puasa tuh Bu. Jadi saya ngambilnya hari Senin. Ibu udah dapat berapa ya puasanya? Ya terserah ibu-ibu mau puasanya dapat berapa hari, tapi jangan ampe kagak puasa. Sayang ibu-ibu ya. Yang belum puasa, ibu-ibu jangan takut, jangan putus asa, jangan kecil hati. Rajab masih banyak, masih lama hari-harinya. Insya Allah mudah-mudahan secepat apa? Secepat mungkin ibu-ibu mulai kita puasa insya Allah. Karena ibu-ibu Nabi besar kita Muhammad SAW, ya Allah Bu, ini bulan Rajab nih, ya. Ini bulan Rajab nih ibu-ibu. Ketika Nabi pergi ke makam, ke pekuburan, Nabi tuh seneng banget pergi ke pekuburan. Kenapa ibu-ibu? Di sana banyak orang yang udah meninggal ya. Iya. Kuburan namanya juga. Banyak orang yang udah ditanam ya Bu ya. Iya. Kuburan itu jadi nasihat. Ya, jadi nasihat. Pergilah Rasulullah ke pemakaman suatu saat ditemani oleh sahabat Sauban, nggak tahu yang lain, yang disebutnya sahabat Sauban. Ibu-ibu, Nabi pas masuk ke pemakaman ada melewati yang namanya kuburan. Nabi nangis. Kata sahabat Sauban, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Gitu. Bu, Nabi itu beda sama kita. Kita kalau mau masuk pemakaman, kita ketawa, kita ngobrol. Kenapa? Karena kita gak tahu apa yang terjadi di alam kubur sana. Menjadi rahasia buat kita. Tapi kalau Nabi, ibu-ibu tahu itu. Ya, itu Nabi tahu apa yang terjadi di alam bawah tanah sana. Jadi kalau dapat nikmat, Nabi senang, Nabi senyum, Nabi tertawa. Tapi kalau giliran umatnya yang ada di dalam tanah dalam keadaan sedang diazab, Nabi nangis. Segitunya ibu-ibu Nabi tuh sayang banget sama umatnya. Nabi nangis ibu-ibu, ya Allah. Kata sahabat Sauban, kenapa gerangan ya Rasulullah engkau menangis? Ya Allah, andaikan ini pemilik ahli kubur, dia puasa di bulan Rajab 1 hari saja. 1 hari saja ibu-ibu, niscaya dia tidak akan mendapatkan azab seperti ini. Karena Nabi tahu. Ya. Jadi ibu-ibu betapa bernilainya itu yang namanya bulan Rajab. Tapi ibu-ibu jangan dibikin alasan nih ya. 1 hari juga
membuat seseorang terhindar dari azab kubur. Itu modelnya model saya tuh. ngelihat yang enteng-enteng gitu ya. Enggak, mudah-mudahan ya, enggak rame-rame kita. Subhanallah, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, bulan Rajab ini adalah termasuk salah satu daripada Ashhurul Hurum. Apa Bu? Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan yang dihormati oleh Allah. Ada berapa ibu-ibu? Arba'atun Hurum. Ada 4 yang dimuliakan oleh Allah yang namanya bulan. Ada 4 bulan dimuliakan oleh Allah. Apa aja Bu? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ibu keder nih. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagusnya apa dia? Yang enak menyebutnya apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian baru Rajab. Tapi memang iya juga, kenapa nyebutnya Muharram dulu? Muharram ini adalah jadi kalau di dalam kitab ini bulan yang paling mulia dari bulan yang 4 ini adalah bulan Rajab. Yang kedua adalah bulan Muharram. Bulan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, baru Rajab. Nah, ibu-ibu, kenapa demikian dihormati ini bulan Rajab? Karena ini bulan Rajab adalah kata Nabi Syahrullah. Bulannya Allah. Karena bulan ini disandingkan dengan kalimat Allah, maka menjadi bulan ini adalah bulan yang terhormat. Ya, jadi apapun yang disandingkan dengan kalimat Allah, maka sesuatu itu adalah menjadi terhormat. Nah, ada ibu-ibu lagi yang harus diperhatikan oleh kita. Bulan ada istilah Ashhurul Mutawaliyat. Apa itu Ashhurul Mutawaliyat? Bulan-bulan yang berturut-turut yang harus kita perhatikan. Apa aja bulan-bulan yang harus kita perhatikan? Ada 3. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya ibu-ibu ada khusus doa untuk 3 bulan ini. Tidak ada doa untuk bulan-bulan yang lain. Iya nggak Bu? Iya. Nah, doa untuk 3 bulan ini ibu udah hafal, udah mulain ngamalinnya setelah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, bulan Rajab, bulan Sya'ban ini sangat-sangat punya arti buat kelangsungan hidup kita di bulan Ramadan. Makanya mintanya diberikan keberkahan. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau Allah sudah memberikan keberkahan di bulan Sya'ban, di bulan apa? Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, insya Allah Allah akan limpahkan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan. Allahumma, ayo Bu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahasil maqasidana apa? Wahasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu, bicara masalah bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ibu di sini udah lusuh banget ya. Udah lusuh banget. Udah kuning banget. Udah kuning banget ya. Kuning banget. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekh muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, telah berkata Syekh Abdul Qadir Kailani. Ini bukan Abdul Qadir Jailani, bukan. Tapi Abdul Qadir Kailani, ya. As-sanatu syajaratun wa rajab ayyamu iraqiha wa sya'ban ayyamu ismariha wa ramadan ayyamu qitafiha. Ini lagi ngomongin apa, Bu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang udah Ibu tahu, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Makanya hati-hati di bulan ini. Ya. Jadi Ibu, Rajab ini adalah syahrul hurum, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sya'ban dan Ramadan bukan syahrul hurum. Ya. Sya'ban dan Ramadan bukan syahrul hurum, bukan asyhurul hurum, bukan bulan yang dimuliakan oleh Allah, tapi dia menjadi mulia. Jadi yang menjadi bulan yang mulia ini cuma Rajab. Dia sendirian. Rajab adalah bulannya Allah. Makanya hati-hati di bulan ini. Jangan sampai insya Allah mudah-mudahan kita berbuat maksiat. Jangan sampai kita berantem. Jangan sampai kita, saya pernah cerita ya, kalau di Cipete itu, bukan Cipete sini, Cipete Kebayoran, itu nggak boleh yang namanya bongkar-bongkar bangunan. Kalau di bulan Rajab, nggak boleh bongkar-bongkar bangunan. Kalau ngebangun boleh, tapi bongkar-bongkar nggak boleh. Nah Ibu, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita jangan sampai berantem, jangan sampai saling memaki, pokoknya berbuat kemunkaran, berbuat maksiat. Kenapa ibu-ibu? Dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa ibu-ibu? Karena berarti dia tidak menghormati ini bulan. Kenapa ibu-ibu? Karena ini bulan adalah bulannya Allah. Kemudian kalau kita melakukan iya, orang sengaja begini supaya jangan terlalu keras yang ngomong. Sebaliknya ibu-ibu, kalau kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah, maka ibu-ibu subhanallah, Allah akan berikan nilai pahala sangat besar. Ini di sini ibu, ternyata ada nih Bu, bacaan kita subhanallahil hayyul qayyum dari tanggal 1 sampai 10. Ini yang baru-baru nih udah dikasih tahu belum nih Saudara Rukia? Udah. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 subhanallahil qayyum. Kemudian 10 sampai 20 apaan? 10 sampai 20 subhanallahil ahadis somad. Kemudian dari 20 sampai 30 subhanallahir rauf. Apa kata Rasulullah di sini? Lam yasif alwasifuna ma yu'ta minas thawab. Barang siapa orang yang menuntaskan baca tasbih kayak begini dari awal sampai akhir, orang-orang yang memberikan sifat terhadap orang yang membaca tasbih, ibu-ibu siapa kira-kira? Orang-orang yang mensifati orang yang membaca tasbih, yaitu ulama, para waliullah, ya Bu ya, manusia-manusia pilihan Allah. Mereka bisa-bisa tidak tidak terhitung pahala yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi tidak bisa memberikan nilai saking besarnya pahala bertasbih ini, apa yang akan diberikan oleh Allah dari pahala. Padahal kayaknya cuma ringan. Subhanallahil hayyul qayyum, subhanallahil qayyum, subhanallahil qayyum. Yang belum baca subhanallahil qayyum, jangan ibu putus asa, jangan kecil hati.
Masih panjang kata saya. Ini tadi udah berapa hari? Ibu ngitung. 8 hari. Ada rupiah 8 hari. Saya mah baru 7 hari bilangnya. Ya, misalnya ibu nih baru dapat nih Bu ilmunya. Udah. Ya, pagi baca Subhanallahil Qayyum, kemudian siang baca, sore baca. Enggak lama. Ya Bu bacanya Subhanallahil Qayyum, Subhanallahil Qayyum, Subhanallahil Qayyum. Enggak lama ibu-ibu. Buat apa bayar utang kemarin-marin kagak baca. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, ngomongin apa? Ngomongin bulan Rajab. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Makanya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain Nabi puasa, tapi bulan Sya'ban ini benar-benar hampir Seluruh hari di bulan Sya'ban Nabi isi dengan puasa. Karena apa? Karena ini adalah bulannya Nabi. Yang kedua, ibu-ibu, bulan Sya'ban, kenapa Nabi banyak puasa daripada bulan-bulan yang lain? Karena di bulan Sya'ban Nabi tahu nih umatnya itu lengah terhadap bulan Sya'ban ini. Kenapa lengah ibu-ibu? Karena saking waktu kemarin di bulan Rajab baca tasbih, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, di Majmu ada bacaan istighfar Rajab, banyak yang dibaca. Banyak puasa nih umatnya Nabi Muhammad. Pas giliran bulan Sya'ban lelah deh, lesu deh, akhirnya hilang deh tuh amalan-amalan yang kemarin dikerjakan di bulan Rajab. Jadi lagian ibu-ibu banyak yang pada tawakufan ya. Kalau tawakufan makan kagak? Makan. Iya, bulan-bulan yang lain aja makan, walaupun misalnya ala kadar, apalagi tawakufan. Nanti tawakufan makan. Datang. Sebab ibu-ibu, saya gini, ya jangan pakai double deh. Saya rugi kalau double. Misalnya majelis salim ini mintanya hari bertepatan dengan majelis salim yang lain nih. Kata saya jangan dibarengin apa? Saya rugi. Berarti saya dapat makannya cuma sekali. Iya, ya alhamdulillah benar ibu-ibu dilalahnya. Tadinya mau didobel, iya deh udah didobel nggak apa-apa dah, nggak makan kata saya. Beda. Beda. Saya mah beda ibu-ibu. Kalau udah di rumah ibu-ibu saya berkin tuh Bu. Tapi kalau yang namanya di majelis makannya saya mah maulid sampai selesai, nungguin makan. Iya. Saya mah khusus saja mah. Oh kalau Sri kagak jarang, belum tentu. Oh iya. Si anak amat di rumah kagak datang. Enak aja. Saya dapat bisa aja. Iya. Oh alhamdulillah makan. Tapi nggak ada keredok. Enggak kebagian keredoknya. Dibagi cuma nasi ulang, nggak pakai kredok. Pakai. Ada yang pakai. Oh, ada yang pakai deh lagi. Lah di meja saya ada kredok. Iya makanya saya bilang. Berarti yang jamaah agak dapat kredok. Ada yang dapat, ada yang enggak. Oh gitu. Karena yang ngurusin dia. Jadi dia yang jawab ya. Jadi ibu-ibu jangan protes sama saya. Protes sama dia. Iya. Ya, jadi ibu-ibu. Ya, jadi itu bulan Sya'ban. Sementara umatnya pada lengah terhadap bulan Sya'ban, Nabi talangin. Dengan apa? Dengan ayub aja tuh. Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Paling-paling deh tuh bulan Ramadan. Yang kagak sholat aja sholat. Yang kagak puasa. Jadi kebangetan kalau kagak puasa ibu-ibu ya. Nah sekarang saya mau baca ibu-ibu. Tadi tuh yang tadi. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Belum selesai Pak itu mik. As-sanatu syajaratun. 1 tahun ini ibu-ibu diibaratkan seperti pohon. Bu. Ya. Ini Bu hidup kita kan dalam 1 tahun nih Bu. Ya. Nah, ibu-ibu
Iya. Heeh. 1 tahun itu diibaratkan seperti pohon. Emang lagi dicek nih. Wa Rajab ayyamu iraqiha. Dan bulan Rajab adalah hari-hari pohon itu berdaun. Bu, ibu kan nanam nanam pohon. Nanti rontok dulu ya. Iya. Nanti rontok. Melentik apa? Mentik. Mentik bukan melentik. Melentik. Melentik ini ya. Mentik. Kalau melentik ini. Melenis tuh ini. Oh, iya. Perut. Bukan ini. Melenis. Ya, ibu-ibu, nih pohon. Pohon kan pasti tanam rontok dulu ya, menentis deh, merintis, terserah ibu-ibu. Merintis, ya Allah, girang nggak ibu-ibu kelihatan ada daunnya? Ya Allah. Rajab diibaratkan seperti hari-hari di mana itu tanaman sudah berdaun. Diapain itu pohon supaya berdaun? Disiram, dikasih pupuk, kena sinar matahari. Ibu-ibu, pohon kita kalau nggak kena sinar, sok tahu kata ibu-ibu. Pohon kita kalau nggak kena sinar matahari kagak jadi ya. Iya. Termasuk kita ibu-ibu kalau nggak kena sinar matahari ya di dalam aja. Iya di kamar tuh, mana kamarnya pakai AC, pagi-pagi kagak keluar rumah ya. Jadi tuh yang namanya matahari ini dibutuhkan oleh siapapun dan oleh apapun. Itu berdaun tuh Bu. Jadi bulan Rajab adalah hari-hari berdaunnya sebuah pohon. Kita nanam bulan Rajab. Wa Sya'ban ayyamu ismariha. Dan bulan Sya'ban adalah hari-hari berbuah. Bu, daun ya. Daun deh banyak. Makanya ibu-ibu ada 2 cara. Kalau ibu mau ngambil, sok tahu nih ngajarin ibu nanam. Kalau ibu mau mau nanam pohon buat diambil Hasilnya. bukan diambil daunnya, jangan ngarepin buah. Oh gitu, ketahuan dia. Kalau ibu mau ngambil buahnya, jangan ngarepin daun, jangan dipetik tuh daun. Iya. Buahnya. Ya Allah saya Bu. Kan pohon kan ada yang diambil daunnya aja, ada yang diambil buahnya aja. Seperti pohon jambu, masa daunnya udah ambil, kan jambunya. Nah kalau pohon yang lain kemangi misalin, Lah, daunnya. daun pepaya juga Nah, begitu. iya. Iya, kalau kita mau ngambil pepayanya, daunnya jangan diambilin. Buang aja daunnya itu pohonnya. Ada yang ada berkembangnya aja sama daunnya. Kalau ada buahnya. Pepaya laki namanya. Sudah ngerti tuh gitu. sok tahu banget pinteran dia. Ya udah jangan diterusin ya, kagak ngerti saya jadinya kalau begitu ya. Iya, kirain ibu kagak tahu, ternyata tahuan ibu-ibu. Iya, jadi Rajab itu tadi apa Bu? Hari-hari berdaunnya ini pohon. Pas giliran bulan Sya'ban ada hasilnya enggak? Berbuah. Ya Allah, senang banget ibu berbuah. Anggur saya udah mulai berbuah. Alhamdulillah. Kata bapak gini, Yung itu pohonnya udah ada buahnya kecil-kecil, kelihatan nggak? Kelihatan banyak katanya. Hitam, merah, hijau apa? Merah. Belum kelihatan karena hijau apa merah. Pasar sama beli yang hijau yang merah. Tahu dari mana? Kan saya lagi itu yang dekat kolam ikan kan? Oh iya hijau. Itu hijau. Itu yang suka dibeli mahal itu. Bukan. Ya ini mah asam kali ya. Asam itu. Iya, kayak saya aja ya. Punya pohon pisang, ibu-ibu bangga banget. Cepet banget lembeknya ya. Bisa apa Itu ya? yang berbunga. Bukan, tahu. Dah ibu-ibu, jangan nanti kata ibu cerita dibagi ke agak. Wa Sya'ban ayyamu ismariha. Dan bulan Sya'ban adalah hari-hari berbuah. Berbuah nih Bu. Tungguin buahnya. Jangan belum matang udah dipetik. Kayak sekarang ibu-ibu tukang dagang. Iya, pisang belum waktunya matang udah dipetik.
akhirnya sepet. Ya Bu ya, iya. Kayak papaya, begitu juga. Kenapa kagak sabar dia? Tunggu. Makanya anak-anak kalau ada yang potas-potas pohon kita, sebel banget rasanya. Siapa yang masuk tuh? Wa Ramadan tuh Bu ya, wa Ramadan. Wa Ramadan, oh udah berbuah nih Bu, berbuah udah waktunya matang. Maka bulan Ramadan adalah hari-hari memetik panen, iya. Wakila Rajab khussabil maghfirah minallah. Dan dikatakan Rajab itu adalah khusus, dikhususkan oleh Allah untuk mendapatkan maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Jadi ini adalah bulan ampunan. Makanya bacaan kita apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Allahumma anta rabbi. Ibu ngikutin apa Bu kalau saya baca? Iya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ibu-ibu saya bersyukur banget. Ya, guru saya Ustazah Ruqyah, itu dia ngajarinnya. Kalau habis sholat, astagfirullahaladzim, liwalidayya, pokoknya astagfirullahaladzim. Nanti baru lanjutin, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Berarti ibu-ibu sholat kita 5 waktu, berarti ibu-ibu sayyidul istighfar kita sebanyak 5 kali. Amin ya robbal alamin. Ibu ini suruhnya bacanya 3 kali sehari apa sekaligus? Di Rajab sekali ya. Jadi karena saya mah udah kayak begitu, udah nggak ngeliat-liat tuh Bu berapa kali itu sayyidul istighfarnya. Ya itu khusus bil maghfirah, dikhususkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, karena ini syahrullah ya, wa Sya'ban bis syafa'ah, dan bulan Sya'ban akan mendapatkan syafaah dari Nabi kita. Ya, ibu-ibu, ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mendapatkan ampunan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah syafaat. Ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Kita minta ridho Allah, kita minta ridho Nabi, karena kita tidak terlepas daripada permohonan kita untuk mendapatkan syafaat pada Nabi kita. Nabi kita yang akan menolong kita. Nabi kita yang akan menolong kita. Wa Ramadan bitadhifil hasanat, dan bulan Ramadan dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan. Wa qila Rajab syahrut taubah, dan disebut juga Rajab adalah bulan pertaubatan. Kayak tadi tuh ya. Wa Sya'ban syahrul mahabbah, dan bulan Sya'ban adalah bulan kecintaan dari Nabi. Wa Ramadan syahrul qurbah, dan Ramadan adalah bulan pendekatan diri kepada Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq masalur Rajab mislur riyah. Bu, kata Abu Bakar Al-Warraq, bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Bakar Al-Warraq. Perumpamaan bulan Rajab seperti riyah itu apa? Angin. Wa Sya'ban kasahab, dan bulan Sya'ban seperti sahab, awan. Bu, nih angin jalan nih Bu. Jalan nggak Bu angin? Kalau nggak ada angin ibu-ibu kita nggak bisa hidup. Ya, iya, pengap. Ini angin nih jalan, aja. Kumpul deh tuh Bu, awan terkumpul, lama-lama menjadi hitam. Kemudian wa Ramadan kal matar, dan Ramadan bagaikan hujan.
Ya, jadi supaya mendapatkan curahan hujan di bulan Ramadan, Allah bikin perumpamaan Rajab itu adalah angin. Kemudian bulan Sya'ban awan. Sian ya. Padahal awannya nggak terlalu tebal. Padahal hujan pun kayaknya nggak terlalu banyak. Allah turunkan hujan sesuai dengan kebutuhan manusia. Nggak gebyur aja, nggak begitu. Coba kalau gebyur aja. Ibu kalau kita lihat awan tuh tebal, hitam kayak begitu, Bu. Ibu suka mikir kagak sih, Bu? Belum dipikirin emang. Belum dipikirin. Belum. Ya Allah. Ibu-ibu, kita dapat pahala dari Allah, bukan cuma sekedar dari sholat, puasa. Kita berpikir aja, subhanallah, betapa kasih sayangnya Allah buat kita. Itu awan segitu tebalnya, ngumpul, kemudian hitam, kalau diturunin sekaligus di satu tempat, biur aja. Habis, Bu. Segitu aja ibu-ibu. Hujannya, turunnya kayak begitu ibu-ibu. Habis tuh Bu kita. Jangan. Itu di Aceh. Ya. Ya Allah, Bu. Aceh Padang ya. Ya Allah, padahal Allah turunin hujan itu ternyata ibu tanahnya tuh Bu habis, Bu. Ya, tanahnya habis karena apa? Pohonnya digundulin. Ada yang namanya pohon tunggal. Iso banget. Pohon tunggal ibu-ibu, dia buat apa? Buat nahan posisi tanah. Ditebang, ditanemin apa kelapa sawit. Ya kuat. Ya Allah. Seminggu aja masih terus aja ada kiriman. Makanya kita ditakut-takutin tuh sama BMKG, hati-hati Jakarta. Kita dari mana ya? Apanya? Kalau Jakarta Dari Pelebu dari mana? Airnya nanti dari Ancol. Kalau Ancol jebol, habis. Tapi jauh Jakarta Timur, Pak. Dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor ibu-ibu. Dari Bogor. Dam ya namanya, bendungannya itu. Udah ibu-ibu sampai segitu aja. Ya. Jadi ibu-ibu ini perhatian buat kita, ini adalah bulan Rajab yang harus kita hormati, persiapan buat kita melatih diri untuk mencapai bulan Ramadan yang mulia. Insya Allah panjangkan umur kita dan sampai bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pulang ya. Ibu yang dirahmati Allah.